Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan membimbing jalan presentasi mengenai pajak bumi dan bangunan. Untuk materi pertama, saya yang akan menyampaikan. Next. Pemateri pertama yaitu akan membahas mengenai pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah sebuah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripada pajak bumi dan bangunan tersebut. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan menurut para ahli. Yang pertama S. Aji Suryo 2006-14 dikenakan atau dibebankan atas bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu ada pengertian menurut Elis Wandi, yang dimana menyatakan bahwasannya pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi, tanah, dan bangunan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan waktunya. Saya Syifa Nur Rahimah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, pada awalnya itu pajak PBB ini itu diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Karena untuk semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatnya jumlah objek pajak, maka undang-undang sebelumnya itu memerlukan amandemen. Nah, di sini saya ada beberapa tujuan dari penyempurnaan undang-undang sebelumnya. Yang pertama yaitu untuk menunjangnya kebijaksanaan pemerintah gitu, menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya itu berasal dari penerimaan pajak. Kemudian yang kedua itu lebih memberikan kepastian hukum dan juga keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Nah, perubahan undang-undang ini Pak yang awalnya nomor 12 tahun 1985 kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Perubahannya itu pokok-pokoknya itu yang pertamanya itu untuk lebih memberikan keadilan dan juga ketentuan mengenai besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk setiap WP atau wajib pajak. Kemudian yang kedua itu tujuannya itu memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke Badan Peradilan Pajak. Nah, jadi pada intinya itu pajak bumi dan bangunan ini dasar hukumnya awalnya itu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Nah, kemudian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2019 yaitu tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangannya dalam pemungutan PBB ini khususnya sektor pedesaan dan perkotaan itu atau disebut dengan PBB P2 itu telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Nah, sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, kemudian perhutanan dan juga perkebunan atau PBB P3 ini masih di bawah otoritas pemerintahan pusat melalui DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi pada intinya dasar hukum PBB ini
awalnya nomor 12 tahun 1985, kemudian diamandemen menjadi nomor 12 tahun 1994. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Syifa Nurul Rahimah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai asas pajak bumi dan bangunan. Yang mana yang pertama itu memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Jadi agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih cepat gitu. Namun dengan cara yang mudah dan sederhana. Terus yang kedua itu mudah dimengerti dan adil. Nah, maksud mudah dimengerti dan adil di sini pemungutan pajak itu haruslah mudah dimengerti oleh wajib pajak itu sendiri gitu. Dan adil di sini maksudnya adalah adil dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Untuk poin yang ketiga yaitu adanya kepastian dalam hukum. Nah, yang mana ada 4 hal gitu yang berhubungan dengan kepastian hukum itu. Yang pertama, bahwa hukum itu positif, yang artinya bahwa PBB ini adalah tercantum dalam perundang-undangan gitu. Dan yang kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta. Nah, yang ketiga itu fakta itu harus dirumuskan dengan cara-cara yang jelas gitu, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaannya. Dan yang terakhir itu ada hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah gitu. Nah, untuk poin yang terakhir itu menghindari pajak berganda. Yang mana pajak berganda itu merupakan pengenaan pajak lebih dari 1 kali oleh 2 negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama gitu. Nah, ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari pajak berganda ini. Nah, akibat dari pajak berganda ini akan memberikan beban tambahan ekonomi gitu terhadap pengusaha. Dengan adanya perluasan perusahaan, maka akan mempersulit juga gitu, terkena resiko pemajakan berganda yang lebih. Nah, maka dari itu asas menghindari pajak berganda ini termasuk ke dalam asas pajak bumi dan bangunan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vika Maulinda yang telah menyampaikan materinya dengan baik dan jelas. Selanjutnya kita akan lanjut, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Sri Amalia Rahayu akan melanjutkan materinya dengan judul nilai jual pajak bumi dan bangunan. Nilai jual objek pajak bumi bangunan yakni harga rata-rata yang didapatkan dari sebuah hasil transaksi jual beli properti. Di bidang properti, NJOP adalah nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi penghitungan pajak bumi dan bangunan. Dalam NJOP terdapat 3 aspek. Yang pertama, perbandingan harga objek, yakni berdasarkan perbandingan dengan objek properti lainnya yang sejenis dan letaknya tidak berjauhan dan telah diketahui berapa harga jualnya. Yang kedua, nilai perolehan baru, yakni didasarkan metode nilai perolehan baru, yakni metode ini didasari oleh penghitungan biaya untuk mendapatkan properti yang dibeli dan dikurangi dengan kondisi fisik properti yang dibeli. Lalu yang ketiga ada nilai jual objek pajak pengganti. Nilai jual pengganti adalah metode penentuan nilai pajak berdasarkan hasil produksi objek pajak tersebut. Lalu selanjutnya besaran nilai jual kena pajak. Yang pertama, pada objek pajak perkebunan, luas lahan sama atau lebih besar dari 25 hektar yang dimiliki, dikuasai atau dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha swasta maupun kerjasama operasional antara pemerintah dan swasta. Yang kedua, objek pajak kehutanan, yakni tidak termasuk areal blok terbangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemegang hak pengusahaan hutan, pemegang hak pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin.
Lalu yang ketiga, objek pajak perumahan. Wajib pajak perseorangan dengan nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 miliar. NJKP ini dituangkan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Lalu ada nilai jual kena pajak pada objek pajak perkebunan, pertambangan, serta kehutanan yakni 40%. Sedangkan pada objek lainnya seperti pedesaan, perkotaan dilihat dari nilai NJOP yakni jika NJOP-nya 1 miliar, presentasi NJKP-nya sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 miliar, presentasi NJKP sebesar 20%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang mengenai objek pajak. Di sini setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak. Yang pertama yaitu ada ketentuan yang mengatur objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pada pasal 3 disebutkan ada beberapa ketentuan yang mengatur objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Yang pertama yaitu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua ada digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya. Yang ketiga ada merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat ada digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang terakhir ada digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengenaan pajak diatur oleh lanjut dengan peraturan pemerintah. Lalu siapa yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan? Yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi. Badan tersebut memiliki kewajiban membayar pajak PBB ini. Yang selanjutnya ada tentang daftar objek PBB. Di sini, jika memiliki bumi dan bangunan, namun keduanya belum didaftarkan sebagai objek pajak, kita dapat mendaftarkan objek pajak PBB ini di kantor. Di kantor pelayanan pajak atau dalam kurung KPP dan kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayahnya mencangkup objek pajak. Untuk mengurus administrasi seperti ini, kita dapat berkonsultasi dengan jasa konsultan pajak yang membantu dalam mendaftarkan objek pajak PBB kita, serta menghitung dan membayarkan pajaknya ke daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, lanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih kepada Septian yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek PBB. Nah, sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PBB,
Subjek PBB adalah orang atau badan yang memiliki hak memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan atau yang menguasai suatu bangunan. Namun, karena luasnya ruang lingkup PBB pada tingkat pusat ini, tak jarang ditemui suatu objek PBB yang belum diketahui secara jelas siapa subjek yang merupakan wajib pajaknya. Nah, untuk itu, berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang PBB, Dirjen Pajak dapat menetapkan subjek pajak yang memiliki hak memperoleh manfaat dan menguasai objek PBB tersebut sebagai wajib pajaknya. Nah, di sini subjek pajak bumi dan bangunan itu memiliki hal-hal berikut. Yang pertama itu mempunyai hak atas bumi. Maksudnya di sini seseorang memiliki hak untuk membayar pajak atas kepemilikan tanah atau bangunan yang ia tinggali. Yang kedua itu memperoleh manfaat atas bumi. Nah, maksudnya seseorang mendapatkan hak milik tanah yang nantinya bisa dia bangun untuk keperluan dirinya sendiri seperti membangun rumah, tempat usaha, ataupun lahan perkebunan. Nah, usaha perkebunan yang akhirnya memberikan manfaat bagi dia dan orang lain. Yang ketiga, memiliki bangunan. Tentunya di sini orang yang wajib membayar pajak harus orang yang memiliki bangunan sendiri secara pribadi. Kita menguasai bangunan. Nah, bangunan yang dia tempati merupakan daerah kekuasaan orang tersebut gitu. Jadi atas kuasa dia sendiri. Nah, yang terakhir memperoleh manfaat atas bangunan. Misalnya seseorang memiliki tempat usaha, dia berkewajiban untuk membayar pajak atas tempat usaha yang ditempati tersebut. Nah, dari situ mendapatkan manfaat juga dia sendiri berupa penghasilan yang dia dapatkan dari usaha tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Sofi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktu ataupun kesempatan bagi saya, Sandy Hinaya, untuk memaparkan materi mengenai tarif pajak bumi dan bangunan, kemudian cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan, kemudian hak dan kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak. Nah, poin yang pertama, tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu sampai saat ini masih sama, yakni 0,5%. Kemudian poin yang kedua, cara mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan. Nah, bagi Anda ataupun kita semua yang ingin mendaftarkan objek PBB, baik itu orang pribadi maupun badan, kita harus mendaftarkan objek pajak di kantor pelayanan pajak atau KPP, kemudian kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan atau yang kita daftarkan. Nah, kemudian sesampainya di sana, Anda perlu meminta ataupun mendapatkan formulir surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Nah, yang sudah tersedia secara gratis di KPP ataupun di KP2KP. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak. Nah, hak-hak yang didapatkan oleh wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak diantaranya adalah kita dapat memperoleh formulir SPOP tersebut secara gratis. Nah, kemudian kita berhak mendapatkan penjelasan mengenai keterangan tentang tata cara pengisian maupun penyampaian kembali SPOP. Kemudian kita berhak mendapatkan tanda terima pengembalian SPOP dari KPP ataupun KP2KP. Nah, kemudian kita juga boleh memperbaiki atau mengisi ulang SPOP jika terdapat kesalahan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan objek pajak. Di antaranya, kewajiban kita sebagai wajib pajak yang memiliki objek pajak bumi dan bangunan adalah mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP. Kemudian, ketika mengisi SPOP, itu pun harus jelas, benar, dan lengkap. Nah, kemudian
kita memberikan ataupun menyampaikan kembali SPOP yang telah Anda isi ataupun yang telah kita isi. Nah, yang terakhir, jika ada perubahan data, kita wajib melaporkan perubahan akan data tersebut kepada KPP ataupun KP2KP. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sandy yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Di sini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwasannya pajak bumi dan bangunan merupakan atas tanah dan bangunan yang Winda belum ya. Winda belum presentasi. Oh, Winda. Ya. Ya, satu lagi. Maaf. Iya, Kak. Selanjutnya pemateri yang akan disampaikan oleh Winda. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu mengenai mekanisme perhitungan pajak bumi dan bangunan. Boleh slide-nya? Langsung saja ya kepada contohnya, yaitu Pak Koko mempunyai rumah yang terletak di Jakarta. Rumahnya terletak di atas tanah yang luasnya 200 meter persegi dengan luas bangunan rumah 120 meter persegi. Di Jakarta, nilai jual tanah yaitu senilai 464.000 per meter persegi dan nilai jual bangunannya 505.000 per meter persegi. Nah, jika NJOP TKP di wilayah tersebut ditetapkan 15 juta, maka hitunglah PBB yang harus dibayar oleh Pak Koko. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, menghitung dulu nilai jual objek pajaknya. Di sini kan ada dua, yaitu tanah dan bangunan. Tanahnya yaitu seluas 200 meter, dikali harga per meternya yaitu 464.000, didapat hasilnya yaitu 92.800.000. Nah, yang bangunan yaitu luasnya 120 meter persegi, dikali harga per meternya yaitu 505.000, didapat hasilnya yaitu 60.600.000. Maka dijumlahkan yaitu didapat hasil NJOP-nya yaitu senilai 153.400.000. Nah, tadi di pernyataannya dikatakan bahwa NJOP TKP-nya yaitu 15 juta. Maka NJOP dikurangi NJOP TKP, yaitu 153.400.000 dikurangi 15 juta, sama dengan 138.400.000. Nah, itu langsung dimasukkan ke rumus PBB terutangnya, yaitu tarif PBB dikali NJKP. Tarif PBB-nya yaitu 0,5% dikali 20%. Nah, itu 20% dari mana? 20% merupakan persentase NJKP, di mana nilai NJOP dikurangi NJOP TKP-nya yaitu kurang dari 1 miliar, maka persentase NJKP-nya yaitu 20%. Nah, jadi 0,5% dikali 20% dikali 138.400.000. 0,5 dikali 20 yaitu 0,1% dikali 138.400.000 sama dengan 138.400. Nah, jadi PBB terutang yang harus dibayarkan oleh Pak Koko adalah sebesar 138.400. 138.400. Boleh slide selanjutnya. Ada contoh yang kedua, yaitu Bu Melati mempunyai objek pajak berupa bumi dan bangunan di Citraland Surabaya dan Galaksi Surabaya dengan nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu rumah di Citraland. Ada NJOP buminya yaitu 500 juta dan NJOP bangunannya yaitu 700 juta. Yang kedua yaitu rumah di Galaksi, NJOP buminya 500 juta dan NJOP bangunannya 400 juta. NJOP TKP untuk objek pajak di wilayah tersebut adalah 15 juta. Itulah PBB yang harus dibayar. Nah, langkahnya sama seperti yang tadi ya, boleh di slide selanjutnya, yaitu
Yang pertama kan NJOP-nya sudah diketahui, tinggal dijumlahkan saja. NJOP bumi dan bangunannya yaitu 500 ditambah 700 juta sama dengan 1.200.000.000. NJOP TKP-nya 15 juta, jadi 1.200.000.000 dikurangi 15 juta, hasilnya 1.185.000.000. Yang kedua, rumah di Galaksi, NJOP bumi 500 juta, NJOP bangunan 400 juta, dijumlahkan jadi 900 juta. Nah, NJOP TKP-nya 0. Kenapa 0? Karena yang berdasarkan aturan, apabila seorang wajib pajak mempunyai 2 objek pajak, maka yang dikurangi NJOP TKP-nya yaitu hanya 1, dalam hal ini yaitu yang tadi di Citraland. Jadi yang ini 0. 900 juta dikurangi 0 yaitu 900 juta. Nah, kita hitung langsung ke PBB-nya. PBB Rumah Citraland yaitu tarif PBB dikali NJKP. Tarif PBB-nya 0,5% kali 40%. Kenapa 40%? Karena nilai NJOP dikurangi NJOP TKP-nya yaitu lebih dari 1 miliar, yaitu 1.185.000.000. Jadi 0,5% dikali 40% kali 1.185.000.000 yaitu sama dengan 0,2% kali 1.185.000.000 sama dengan 2.370.000. Dan yang di Rumah Galaksi sama tarif PBB dikali NJKP 0,5% kali 20%. Kenapa 20%? Karena kurang dari 1 miliar. Jadi 0,5% kali 20% kali 900 juta sama dengan 0,1% kali 900 juta sama dengan 900.000. Nah, jadi total PBB-nya tinggal dijumlahkan PBB di Citraland dan PBB Galaksi yaitu 2.370 ditambah 900.000 sama dengan 3.270.000. Jadi total PBB terutang yang harus dibayar oleh Bu Melati yaitu 3.270.000. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Winda yang telah memaparkan materinya dengan baik. Di sini saya akan ambil kesimpulan dari pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Nah, jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya itu ikut menentukan besarnya barang. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan dari kata maupun presentasinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.